Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan UTS pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu hasil modifikasi modul ajar dari guru PAMO. Anggota dari kelompok 4 yaitu 1. Andira Nurkolisa Majid, 2. Tika Wulansari, 3. Kaca Dewi Setiani, 4. Miftahul Janah, 5. Sonya Isrofia Az-Zahra, dan yang terakhir Vicky Masruroh. Analisis modifikasi. Pada rencana pembelajaran, guru Pamong belum mengadopsi konsep pembelajaran yang tangga budaya. Kebudayaan lokal belum dijadikan pijakan dalam merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran dengan memanfaatkan kebudayaan lokal merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan. Memahami dan memasukkan elemen-elemen kebudayaan lokal dapat membantu siswa untuk lebih memahami konteks sekitar mereka. Hal ini membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah rencana pembelajaran Pamong yang belum mengintegrasikan konteks budaya. Tapi pada rencana pembelajaran ini sudah menggunakan konteks sosial dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Tetapi alangkah lebih baiknya jika rencana pembelajaran tersebut menggunakan konteks pengintegrasian budaya dalam pembelajaran, di mana tujuan dari kurikulum Merdeka adalah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan identitas kebudayaan siswa. Melalui pembelajaran yang berbasis budaya, siswa dapat diharapkan dapat mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia dan membangun kebanggaan terhadap warisan tersebut. Pada rencana pembelajaran yang telah kami modifikasi, di sini kami sudah menggunakan konteks budaya, di mana pada rencana pembelajaran khususnya pada materi ajar kami menggunakan konteks budaya pameran seni yang pertama kali diadakan di Madiun, di mana dalam pameran seni tersebut kami integrasikan terhadap soal sebangunan sehingga peserta didik dapat mengenali konsep-konsep kesebangunan yang berdasarkan konteks budaya. Selanjutnya mengenai analisis modifikasi dari rencana pembelajaran Pamong. Dalam rencana pembelajaran Pamong menggunakan rubrik penilaian holistik pada asesmen formatifnya. Menurut kelompok kami, alangkah lebih baik jika menggunakan rubrik penilaian analitik. Nah, rubrik penilaian analitik sendiri adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkat kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Selanjutnya adalah rencana pembelajaran Pamong. Di dalam rencana pembelajaran Pamong ini, untuk rubrik penilaiannya, yang pertama ada mata pelajaran yaitu matematika, kemudian kelas atau fasenya adalah kelas 7D. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di dalam rubrik penilaian sendiri ada indikator, indikatornya hingga level 4, 1 sampai dengan 4. Kemudian ada kriteria ketercapaiannya mulai dari mahir, cakap, layak, berkembang, dan awal berkembang. Ada 5 jenjang ketercapaian. Untuk jenjang awal berkembang, apabila peserta didik dapat melakukan indikator 1 dan proses pembelajaran level 2. Untuk jenjang ketercapaian berkembang, apabila peserta didik dapat melakukan indikator level 1 sampai dengan 2 dan proses pembelajaran ada di level 3. Untuk jenjang capaian layak, apabila peserta didik dapat melakukan indikator level 1 sampai dengan 3 dan proses pembelajarannya ada di level yang keempat. Kemudian jenjang capaian cakap, apabila peserta didik dapat melakukan indikator level 1 sampai dengan 4
dan proses pembelajaran ada di level 5. Yang terakhir, jenjang capaian mahir, apabila peserta didik dapat melakukan seluruh level indikator. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai rencana pembelajaran modifikasi, di mana sebelumnya pada rencana pembelajaran dari guru Pamong pada asesmen formatif itu menggunakan rubrik penilaian holistik, sedangkan pada rencana pembelajaran modifikasi ini menggunakan rubrik penilaian analitik. Nah, bedanya di sini pada rencana pembelajaran modifikasi itu memiliki 4 indikator. Yang pertama ada sangat baik yang bernilai 4, kemudian baik bernilai 3, kemudian cukup bernilai 2, dan perlu bimbingan bernilai 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan mengapa rubrik penilaian analitik ini lebih baik daripada rubrik penilaian holistik. Yang pertama, ada objektivitas. Jadi pada pendekatan analitik ini cenderung lebih objektif karena memecah kinerja menjadi komponen yang lebih kecil atau kriteria-kriteria yang dapat terukur. Nah, sehingga pada penilaian data lebih konkret daripada asumsi atau penilaian subjektif. Yang kedua yaitu detail. Jadi pada pendekatan analitik ini memungkinkan evaluator untuk memberikan umpan balik yang lebih rinci kepada individu atau entitas yang dinilai. Mereka dapat mengidentifikasi area-area yang kuat dan lemah secara lebih spesifik. Yang ketiga, ada keter ukuran. Jadi pada pendekatan analitik ini memfasilitasi pengukuran kemajuan dari waktu ke waktu dengan lebih baik. Nah, kriteria-kriteria yang diukur dengan jelas memungkinkan untuk menetapkan target yang lebih terukur dan memantau perkembangan terhadap target tersebut. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Jadi pendekatan analitik ini dapat membantu dalam menetapkan tanggung jawab secara lebih jelas. Nah, dengan menetapkan kriteria yang terukur, individu atau entitas yang dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan dievaluasi. Analisis modifikasi. Di dalam modul ajar guru Pamong, belum terdapat proyek kreatif atau eksperimen sederhana atau open-ended dalam rencana pembelajaran. Di sini open-ended itu pertanyaan yang sifatnya dapat membuka pemikiran peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi, mengeksperimen, serta memahami pemahaman pembelajaran sesuai pengalamannya sendiri, sehingga dapat mengoptimalkan pengalaman pembelajaran. Berikut rencana pembelajaran dari guru Pamong. Nah, di sini ada soal yang dimana itu soalnya mengenai kehidupan sehari-hari atau kontekstual kehidupan sehari-hari. Belum ada pertanyaan yang sifatnya open-ended. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang modifikasi terhadap rencana pembelajaran atau modul ajar yang digunakan oleh guru Pamong. Jika sebelumnya teman-teman telah menjelaskan modifikasi pada bagian pendekatan pembelajaran dan instrumen penilaiannya, maka selanjutnya adalah kami akan melakukan modifikasi pada teknik penilaian. Jika guru Pamong menggunakan teknik penilaian tertulis, maka kami berpendapat bahwa teknik penilaian yang lebih memberikan pengalaman belajar yang bermakna adalah dengan proyek kreatif atau dengan memberikan pertanyaan yang open-ended. Jadi contohnya pada materi yang saat ini kita pelajari di kelas 7 yaitu kesebangunan, maka di sini kami memberikan proyek kreatif di mana siswa diminta untuk menggambarkan kondisi kelasnya.
Kemudian guru membimbing bagaimana kelas itu antara kondisi asli dengan ilustrasinya itu bisa semirip mungkin. Kemudian kami memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti bagaimana kondisi bentuknya, apakah sama atau berubah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan panjang sisinya, apakah mengalami perubahan. Nah, setelah itu guru akan membimbing bahwa syarat dua benda itu dapat dikatakan sebangun ketika memiliki bentuk yang sama, namun ukurannya berbeda. Tapi berbeda di sini mereka antara dua benda yang sebangun itu ukurannya berbeda tapi proporsional perbandingannya. Ketika salah satu sisi bertambah panjang maka terjadi juga di elemen lainnya. Begitu pula sebaliknya, ketika satu elemen mengalami penyusutan maka berpengaruh juga terhadap elemen yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami tentang modifikasi rencana pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka seorang guru harus memperhatikan dalam hal kegiatan pembelajaran dan juga asesmennya. Selain memastikan tujuan pembelajarannya sesuai dengan capaian pembelajaran kurikulum nasional. Maka modifikasi yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa kegiatan pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu seperti halnya penerapan pendekatan pembelajaran yang tanggap budaya, sehingga peserta didik akan lebih memahami suatu materi dengan pendekatan karakteristik budaya lokal. Kemudian selain itu juga dalam hal penentuan teknik asesmen, guru juga harus memperhatikan bagaimana suatu kegiatan pembelajaran itu dapat lebih bermakna, yaitu bisa melalui asesmen formatif dengan bentuk proyek kreatif atau pertanyaan open-ended. Selain itu, dalam hal penyusunan rubrik penilaian juga akan lebih efektif jika menggunakan rubrik analitik ketika asesmen itu bentuknya adalah formatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.